Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah perkembangan peserta didik akan menyampaikan paparan presentasi kami mengenai topik perkembangan sosial individu. Sebelum kami memulai pemaparan kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Lola Bruginting dengan NIM 7213141002. Yang kedua, Leonardo Sihaan dengan NIM 7212441004. Dan yang terakhir, Kyoko Tambah dengan NIM 7212441007. Dalam pemaparan kami mengenai topik perkembangan sosial individu kali ini akan menjelaskan 6 subtopik, yaitu yang pertama, pengertian perkembangan sosial, kedua, karakteristik teori perkembangan sosial, ketiga, bentuk-bentuk tingkah laku sosial, keempat, teori perkembangan psikososial, kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, dan yang keenam yang merupakan terakhir, pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku individu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial. Menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sedangkan menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meluburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Karakteristik teori perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meluburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial diharapkan agar mampu bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak positif pada perkembangan masyarakat dengan adanya saling membantu antar individu sosial. Pengembangan sosial juga ditujukan untuk berkembangnya moral seseorang. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial, diantaranya pembangkangan, persaingan atau rivalry, kerjasama atau cooperation, berselisih atau bertengkar, menggoda atau teasing, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri, simpati atau simpati. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pembangkangan. Pembangkangan adalah bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua, agresi atau aggression, yaitu perilaku menyerang baik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata verbal. Yang ketiga, berselisih atau bertengkar. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Yang keempat, menggoda atau teasing. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Yang kelima, persaingan atau rivalry, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan saling didorong oleh orang lain. Yang keenam, kerjasama atau cooperation, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap memerintah dan mengambil alih kontrol orang lain.
Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Yang ke-8, mementingkan diri sendiri atau selfishness, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya sendiri dan melakukan tindakan apapun untuk mencapai keinginannya. Yang ke-9, simpati atau simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Selanjutnya, teori perkembangan psikososial. Teori ini merupakan teori Erik Erikson, seorang psikologi dari Jerman. Dia membagi tahap perkembangan psikososial seorang manusia dari lahir hingga dia tua. Mari kita bahas yang pertama, trust versus mistrust, yang berarti percaya versus curiga. Tahap perkembangan ini terjadi pada fase bayi yang baru lahir usia 0 sampai 18 bulan. Yang untuk selanjutnya, autonomy versus shame, yang berarti otonom versus malu-malu. Tahap perkembangan ini terjadi pada fase kanak-kanak yang berumur 18 bulan sampai 3 tahun. Yang untuk selanjutnya, inisiatif versus goal, yang berarti inisiatif versus rasa bersalah. Tahap perkembangan ini terjadi pada anak kecil 3 tahun sampai 5 tahun. Yang untuk selanjutnya adalah industri versus variety. Tahap perkembangan ini berarti percaya diri versus rendah diri, terjadi pada fase anak kecil 5 tahun sampai 13 tahun. Yang untuk selanjutnya adalah identity versus confusion. Tahap perkembangan ini yang berarti identitas versus kekacauan peran, terjadi pada fase remaja 13 tahun sampai 21 tahun. Yang untuk selanjutnya adalah intimasi versus isolation, yang berarti keintiman versus isolasi. Ini terjadi pada fase dewasa, awal sampai pertengahan, usia 21 tahun sampai 40 tahun. Yang untuk selanjutnya adalah generativity versus stagnation, yang berarti peduli dan pemandu keturunan versus stagnasi atau berhenti, yang terjadi pada fase parubaya 40 tahun sampai 60 tahun. Yang untuk selanjutnya adalah integrity versus despair, yang berarti integritas versus putus asa, yang terjadi pada fase lansia 60 tahun ke atas. Untuk selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial seseorang manusia. Di antaranya yaitu 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak bertumbuh. Dia dapat merasakan perkembangan sosial yang baik jikalau keluarga memiliki lingkungan yang kondusif. Yang untuk selanjutnya yang kedua yaitu kematangan anak. Kematangan anak dapat kita lihat kematangan fisik dan psikis yang mempengaruhi perkembangan sosial. Seseorang anak dengan memberi dan menerima pendapat orang lain dan memiliki kematangan intelektual dan emosional yang tinggi mempengaruhi perkembangan sosial yang baik pada anak. Begitu juga sebaliknya. Yang untuk selanjutnya yaitu status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak tersebut, di mana merupakan status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat yang berbeda dapat membuat anak mengalami terganggunya perkembangan sosial, yang dimana tidak dapat bersosial dengan orang lain yang merupakan perbedaan
yang memiliki perbedaan status sosial ekonomi. Yang untuk selanjutnya yaitu kapasitas mental dan emosi intelijensi, yaitu anak yang memiliki kapasitas mental dan emosi dan intelijensi yang baik, memiliki perkembangan sosial yang baik. Begitu juga sebaliknya. Dan juga yang terakhir merupakan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang paling penting dapat mengembangkan perkembangan sosial seorang anak, di mana kapasitas mental dan emosi intelijensi dapat dikembangkan dengan baik di dalam pendidikan seseorang manusia dengan baik. Selanjutnya, apa sih pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku? Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan, saling berkomunikasi, dan bekerja sama. Dari sini kita mengetahui bahwa perkembangan sosial merupakan tahapan yang dapat mencapai kematangan hubungan sosial dengan norma-norma dan tradisi yang ada di masyarakat. Anak yang dilahirkan yang belum bersifat sosial, dalam arti dia belum memiliki kemampuan bergaul dengan orang lain. Dan untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini pendidikan juga memegang peran dalam cara belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan orang lain, sehingga seseorang dapat memiliki perkembangan sosial yang baik dan dapat mempengaruhi tingkah lakunya terhadap kehidupannya di dalam masyarakat. Di sini, kami menyediakan 2 contoh kasus mengenai materi yang sudah dipaparkan. Yang pertama menceritakan bahwa Joey adalah seorang remaja korban perceraian orang tuanya. Dia memiliki perilaku yang menyimpang seperti bolos sekolah, merokok, dan bergabung dengan komplotan berandalan. Pertanyaannya, mengapa terjadi hal demikian dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, yang kedua, menceritakan bahwa Suparto merupakan anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan lingkungan masyarakat yang memiliki solidaritas yang tinggi, sehingga membuat Suparto menjadi anak yang baik, ramah, disiplin, dan berprestasi. Pertanyaannya, mengapa terjadi hal demikian? Nah, jika teman-teman sudah menyimak pemaparan kami sebelumnya, mungkin teman-teman bisa memberikan jawaban mengenai contoh kasus yang kami paparkan di bawah kolom komentar. Terima kasih.